Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayatur Rahman dalam acara Tadabbur Al-Quran, metode tadbiki, tadabbur, sesi tadabbur kamil. Tadabbur kamil adalah tadabbur yang kita akan mencoba mentadabbur Al-Quran dari awal surat di dalam mushaf, yaitu surah Al-Fatihah. Kita telusuri terus ayat demi ayat, surat demi surat, hingga insya Allah nanti kita akan mencoba untuk menyelesaikannya seluruh Al-Quran. Ini disebut dengan tadabbur kamil. Baik, ikhwan dan akhwat fillah, kali ini kita akan mengisi tadabbur Al-Quran untuk halaqah yang baru sampai surah Ali Imran. Insya Allah kemarin sampai ayat yang ke 39. Saat ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-40-nya surah Ali Imran insyaallah. Seperti biasa, kita awali majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Kita akan awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sadaqallahul azim.
Kita artikan secara lafziah. Qala berkata Zakaria, Rabbi, wahai Rabbku, anna, bagaimana? Yakunu li, akan ada untukku gulam, seorang anak. Wa qad balaghani, padahal sungguh telah sampai padaku al-kibar, usia yang sangat tua. Wa mraati, sedangkan istriku aqir, mandul. Qala, malaikat berkata, kadzalika, demikian itulah, Allahu yaf'alu ma yasha, Allah akan melakukan apa yang ia kehendaki. Qala, berkata lagi Zakaria, Rabbi, wahai Rabbku, ij'al li ayah, jadikan untukku tanda-tanda. Qala, maka Allah menjawab, ayatuka, tanda-tandamu, alla tukalliman nas, kamu tidak berbicara kepada manusia, thalathata ayyam, 3 hari. Thalathata ayyam, 3 hari. Illa ramza, kecuali dengan isyarat saja. Wadhkur, dan berzikirlah Rabbaka, kepada Rabbmu, kathiran, yang banyak. Wasabbih, dan bertasbihlah bil asyi, di awal waktu siang. Wal ibkar, bil asyi, di awal waktu siang. Wal ibkar, dan akhir daripada siang. Bil asyi, di penghujung, maksudnya di penghujung siang. Wal ibkar, dan di awal siang. Bil asyi, pada waktu malam, kalau mau kita terjemahkan. Wal ibkar, dan di waktu menjelang pagi, akhir malam. Wal ibkar, akhir malam. Asyi, awal malam. Bil asyi wal ibkar, awal malam dan akhir malam. Ikhwan dan akhwat fillah, kalau kita mau artikan bebas, Zakaria berdoa kepada Allah, wahai Allah, bagaimana mungkin akan terjadi untukku anak, seorang anak, padahal aku sudah tua. Aku sudah tua dan istriku mandul. Maka Allah melalui malaikatnya menjawab, demikian itulah Allah akan melakukan apa yang ia kehendaki. Maka dia memohon kepada Allah, wahai Rabb, jadikan untukku tanda-tanda itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, tanda-tanda padamu adalah kamu tidak bicara dengan manusia. Kamu tidak bicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali hanya dengan isyarat saja. Berzikirlah kepada Rabbmu dengan banyak. Bertasbihlah kepada Rabbmu di waktu akhir dan awal malam. Ikhwan dan akhwat fillah, kita akan melanjutkan kajian ini setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana proses kelahiran Maryam. Di dalam Al-Quran sudah diceritakan kepada kita tentang Allah fa'alun lima yurid. Allah itu punya sifat fa'alun lima yurid. Dia bisa melakukan apa saja, akan melakukan apa saja yang ia kehendaki. Di dalam Al-Quran kita sering diperlihatkan sesuatu yang memang itu logis, ya, melalui sistem hukum yang disebut dengan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Contoh,
Ketika seseorang ingin mempunyai keturunan, tentu orang itu harus melakukan sebab. Dan sebabnya adalah diantaranya pernikahan. Harus ada pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Harus ada perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian baru bisa dikategorikan akan punya anak. Tetapi itu semua adalah hukum yang logis. Hukum yang logis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sering menampakkan sesuatu yang logis itu tidak logis untuk kita. Contoh, sudah melakukan sebab pernikahan. Sudah melakukan sebab antara suami dan istri, hubungan suami dan istri. Pernikahan dan perkawinan itu sudah terjadi, tetapi keturunan tidak kunjung datang. Ini adalah sesuatu yang di luar logika. Mungkin nanti diteliti sebab akibatnya. Inilah itulah mencari-cari sebab. Secara logika mungkin bisa ditemukan. Tetapi tetap saja nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan perbuatannya di mana perbuatan itu tidak sanggup untuk kita jangkau dengan logika kita. Contoh adalah kasus ini, kasus Zakaria. Zakaria kemarin begitu dia punya andil untuk mendidik Maryam menjadi anak yang saleh. Kemudian dia melihat peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi pada Maryam. Ketika Maryam berada di ruangan tertutup, tidak ada akses orang hilir mudik ke dalam, hanya ada dia. Dan ketika dia ingin mengantar makanan, ternyata ada makanan di hadapan Maryam. Ini tidak logis. Dan makanan itu adalah buah-buahan. Yang buah-buahan itu tidak mungkin ada pada saat itu karena musimnya tidak sedang musim buah-buahan itu. Tetapi ada di hadapan Maryam. Itu tidak logis. Tapi hebatnya jawaban Maryam. Ya. Min indillah. Anna yakunu hadha. Qalat, ya Maryam, anna laki hadha. Anna laki hadha. Bagaimana ini bisa terjadi untukmu? Innahu min indillah. Jawab Maryam, innahu min indillah. Sesungguhnya itu dari sisi Allah. Dari jawaban ini menggetarkan hati Zakaria. Sehingga Zakaria memberanikan diri untuk berdoa kepada Allah. Karena selama ini dia sesungguhnya memiliki problem. Apa problemnya? Dia sudah tua serentak ini. Diceritakan dalam tafsir Jalalain bahwa Zakaria pada saat itu umurnya 120 tahun. Sedangkan istrinya umurnya 98 tahun. Dan ditambah lagi istrinya adalah mandul. Secara logika kita tidak masuk. Kalau ada kabar bahwa Zakaria akan punya anak, enggak logis. Tetapi ini Al-Quran menceritakan kepada kita. Dan memang itulah perbuatan Allah. Secara logika kita tidak bisa menjangkau. Tapi Allah melakukannya. Dan Allah maha bisa melakukannya. Maha kudrah. Maka tidak heran. Sebagai Zakaria, dia kategori sebagai manusia biasa. Meskipun Nabi. Maka dia bertanya kepada Allah. Rabbi anna yakunu li gulam. Rabbi anna yakunu li gulam. Wa qad balagani al-kibar wa imraati aqir. Saya sudah tua renta begini. Dan istriku mandul pula. Bagaimana ini bisa? Tapi jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzalika yaf'alullah ma yasha. Kadzalika yaf'alullahu ma yasha. Ikhwan dan akhwat fillah. Allah ingin menunjukkan bahwa kita harus lebih dekat lagi, lebih kenal lagi dengan sifat Allah. Dengan perbuatan Allah. Bahwa Allah melakukan apa saja. Jangan sampai kita secara logika membatasi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak.
Allah perlakuannya tidak terbatas. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi kita, itu tidak mustahil bagi Allah. Oleh karena itu orang-orang beriman, dia selalu tenang hatinya, selalu tentram. Mengapa? Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada di antara kita yang menghadapi problem, sesulit apapun itu, yang seolah-olah problem itu tidak mungkin bisa ada yang bisa memecahkan lagi, tidak akan bisa menyelesaikan problem itu kita sebagai manusia. Tapi ingat, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Zakaria contohnya, maka Zakaria diberikan tandanya ketika dia tidak bisa bicara kepada manusia kecuali hanya isyarat. Nah, itu pertanda bahwa dia akan diberikan seorang anak yang bernama Yahya. Oleh karena itu, apa perintah Allah selanjutnya? Wadhkur rabbaka, dan zikirlah kepada Rabbmu katsira. Kita zikir kepada Allah seharusnya bukan untuk niat punya pamrih. Kita zikir kepada Allah seharusnya karena kita berterima kasih kepada Allah. Kita zikir kepada Allah bukan karena Allah belum memberi. Kita zikir kepada Allah karena pemberiannya begitu banyak kepada kita. Itulah niat zikir kita kepada Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya sama Aisyah ketika beliau sholat malam sampai sepenuh malam dia berdiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kakinya bengkak. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau ini seorang nabi, engkau maksum, engkau dijaga dari segala kesalahan, engkau sudah diampuni. Maka jawab Rasulullah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka mari niatkan zikir ibadah kita itu untuk berterima kasih kepada Allah. Beda perasaan kita dengan kita zikir karena kita punya harapan segala sesuatu yang kita butuhkan itu diberi oleh Allah. Tidak. Jangan seperti itu. Allah sudah memberikan segala-galanya dan Allah tahu apa kebutuhan kita. Sudahlah, kita zikir kepada Allah adalah sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Maka ini makna zikir di sini adalah zikir terima kasih. Wadhkur rabbaka katsira. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Gunakan malam hari di awal dan di akhir malam. Di awal dan di akhir malam kita gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah. Karena betapapun kita menghadapi problem dalam kehidupan kita, tetapi kenikmatan yang Allah berikan jauh lebih hebat. Kenikmatan Allah yang Allah berikan itu jauh lebih hebat. Kita kelak akan masuk surga oleh Allah dijanjikan. Bukan karena ibadah kita. Bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Anda masuk surga, berapa lama surga Anda? Allah janjikan surga orang-orang yang beriman adalah khalidina fiha. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Perhatikan usia Anda berapa? Anda ibadah berapa lama? Sejak kapan di usia Anda beribadah? Mana ibadah Anda yang khusyuk? Persentasenya berapa? Tidak mungkin itu ditukar dengan surga yang abadi. Kenapa kita masuk surga? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala punya rahmat.
Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Pengampun. Oleh karena itu, siapa di antara kita, siapapun Anda yang sudah mendapatkan petunjuk la ilaha illallah, sudah menghadirkan Islam di dalam hati kita, sudah menghadirkan la ilaha illallah di dalam hati kita, bersyukurlah Anda. Itu adalah kenikmatan yang tidak bisa ditukar. Meskipun sebesar emas, meskipun emas memenuhi isi bumi ini, meskipun emas memenuhi isi bumi ini, tidak akan bisa ditukar dengan keimanan Anda. Dan keimanan Anda adalah lebih baik dari semuanya itu. Demikian ikhwan dan akhwat fillah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pasti sana sini ada kekurangan. Saya bukan orang yang terbaik, tetapi minimal saya bisa berpartisipasi untuk mengembangkan Al-Quran ini, untuk menyampaikan Al-Quran ini walau sedikit. Demikian kurang dan lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.